Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan bunyinya demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudara-saudara, menarik. Firman Tuhan ini menceritakan tentang narasi kemunafikan dan cinta yang kudus dari Allah. Kita mulai dari narasi kemunafikan. Narasi kemunafikan itu adalah bahwa ada orang yang rela mati untuk orang yang baik, tetapi hampir tidak ada orang yang rela mati untuk orang yang benar. Begini saudara-saudara, firman Tuhan ini menceritakan kalau kita tuh bisa berbeda sikap kepada orang yang baik dan kepada orang yang benar. Kalau kepada orang yang baik, yang suka ngasih ke kita, yang suka bantu kalau kita susah dan lain sebagainya, pada waktu orang itu jatuh dalam dosa, kita nggak berani ungkit dosanya. Bahkan pada waktu dia hidup di dalam begitu banyak kesalahan-kesalahan berat, kita lebih memilih untuk tutup mata ketimbang menegur, nanti orang yang baik itu tersinggung. Saya jadi punya beban perasaan yang besar. Kenapa? Karena dia terlalu banyak nolong. Nah, di sisi lain, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, untuk orang seperti ini, banyak yang akan bela atau rela mati untuk orang yang baik. Karena kita seperti hutang budi ke orang yang baik. Walaupun dia mungkin hidup dalam kejahatan, begitu. Nah, namun di sisi lain, firman Tuhan juga di ayat yang sama berkata, tapi kalau untuk orang yang benar, gak ada orang yang berani mati untuk orang yang benar. Nah, kenapa demikian? Karena orang yang benar ini berani ngomong, mereka berani menegur kesalahan, mereka berani menegur dosa, mereka berani mengkoreksi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Nah, oleh karena itu kita orang-orang yang udah tercemari dosa ini cenderung mudah tersinggung, cenderung mudah patah hati, dan cenderung mudah kecewa. Jadi kita tidak akan terima kalau diri kita ditegur karena berbuat kesalahan, kita tidak terima dosa kita diusik-usik. Dan itulah mentalitas kita orang yang hidup masih berkecimpung di dalam kesalahan dan dosa dan tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Inilah gambaran real. Dan Kristus adalah orang benar di mana dia tidak ada yang bela waktu dia datang ke dalam dunia. Padahal dia datang ke dalam dunia adalah untuk mati bagi orang-orang durhaka, kata ayat 6. Cinta Kristus yang besar membuat dia rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Dan orang pilihannya itu tidak ada baiknya sama sekali, tidak ada benarnya sama sekali. Bahkan hidup lagi durhaka-durhakanya ke Yesus sendiri, lagi durhaka-durhakanya kepada Sang Pencipta itu sendiri. Tetapi ketika Kristus datang menyelamatkan, Kristus udah tahu bahwa dia tetap akan dihianati, bahwa dia akan tetap dilupakan, bahwa dia akan tetap dikecewakan. Tetapi cinta Kristus yang kudus kepada kita sehingga dia datang ke dalam dunia tidak membuatnya ciut dan membatalkan karya keselamatannya hanya karena dia tahu kita akan berbuat dosa lagi. Dan inilah kebenaran yang kita temukan di dalam pribadi manusia, bahwa di dalam manusia tidak ada pembenaran sama sekali kalau tidak melalui Kristus. Dan di dalam diri manusia tidak akan pernah kita bisa menjumpai kebenaran. Maka manusia satu-satunya yang benar yang kita bisa lihat dengan nyata itu hanya pribadi Yesus. Dan pribadi Yesus itu ketika dia mati untuk menanggung dosa kita, dia tidak butuh persetujuan siapapun. Dan pada waktu dia mati untuk menanggung dosa saudara dan saya, untuk menanggung setiap perbantahan yang terjadi pada dirinya demi menolong kita, Kristus di dalam kondisi menjadi orang terhukum, padahal dia adalah orang yang benar tanpa cacat. Maka kalau ditanya apakah ada orang benar di dalam dunia ini, jawabannya adalah ya, ada orang benar, dan itu Yesus. Apakah selain Yesus ada orang yang benar lagi? Ya, ada. Kita semua anak-anak Tuhan dibenarkan oleh Allah lewat karya Kristus, bukan karena kebaikan kita. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah dan mau hidup berkomitmen menjadi orang yang benar karena kita telah dibenarkan Kristus, sehingga kita rela dan siap untuk dibenci oleh dunia karena kita mencerminkan kebenaran Kristus lewat praktik hidup sehari-hari kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami kepada kebenaran-Mu. Kiranya kebenaran-Mu ini memimpin kami juga kepada hidup yang memuliakan Allah lewat
karakter kebenaran itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.